wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di sini untuk membahas terkait dengan pelanggaran kode etik, dan saya Dera Agatha akan memandu diskusi kita pada hari ini. Dan seperti kita ketahui bahwa profesi advokat sendiri sering menghadapi berbagai hambatan atau problem seperti dalam hal menyeimbangkan kepentingan klien secara maksimal dengan tanggung jawab mutlak untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan, terutama saat realitas menunjukkan adanya pelanggaran seperti konflik kepentingan atau manipulasi proses hukum. Dan tentunya pelanggaran etika juga terus terjadi karena ada kombinasi terkait faktor integritas individu, pengawasan yang lemah, dan juga tekanan persaingan yang tinggi. Dan untuk membedah hal ini lebih dalam lagi, langsung saja saya memberikan kesempatan untuk pemateri Salim dalam membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pantikan kepada teman-teman diskusi pagi hari ini. Jadi seperti teman-teman yang ketahui bersama bahwasanya etika profesi advokat adalah landasan moral dan prinsip perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat dalam menjalankan tugasnya. Nah, etika ini tidak hanya menjamin kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, akan tetapi juga menjaga integritas dan kehormatan advokat itu sendiri. Nah, advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia memiliki dua tanggung jawab utama. Yang pertama yaitu mewakili kepentingan klien secara maksimal dan menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kode etik profesi. Nah, maka dalam diskusi ini ada satu hal penting yang bakal saya pantik kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana advokat menghadapi dilema etis ketika kepentingan klien itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Ada dua pendekatan yang dapat saya berikan mengenai apa yang harus dilakukan seorang advokat untuk menavigasi konflik antara loyalitas kepada klien dan tanggung jawab terhadap keadilan sistem peradilan. Yang pertama yaitu batasan pembelaan klien atau tidak membenarkan segala cara. Nah, jadi seorang advokat itu harus wajib membela klien secara optimal dan profesional. Namun hal itu tidak berarti membenarkan segala cara atau sampai melanggar hukum gitu dan moralitas demi kepentingan klien. Nah, di sisi lain, advokat juga harus tegas dalam menolak permintaan klien untuk menggunakan taktik yang tidak etis seperti memberi nasihat hukum yang menyesatkan, menyembunyikan fakta yang merugikan klien, dan menggunakan cara-cara manipulatif dalam proses hukum, misalnya menyuap atau mengarahkan saksi begitu. Dan yang kedua yaitu berpegang pada kode etik dan integritas. Jadi kode etik profesi advokat ini ya seperti teman-teman tahu berfungsi sebagai pedoman moral lah yang wajib dipatuhi setiap individu advokat itu sendiri. Nah, aturan ini juga secara eksplisit mengatur batasan dan kewajiban advokat, terus menekankan pada kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Karena peran sejati seorang advokat dilihat dari bagaimana ia memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kliennya. Dan hal itu dilakukan bukan semata-mata untuk memenangkan perkara. Jadi mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tindakan profesional. Nah, akan tetapi jelas bahwa strategi di atas itu belum dapat dipastikan bahwa advokat-advokat ini yang ada akan menaati kode etik itu sendiri. Jadi karena pada akhirnya kita tidak dapat menutup mata bahwasanya realitas di lapangan pekerjaan yang dilakukan seorang advokat ini bisa dibilang masih jauh lah dari apa yang kita harapkan sebetulnya. Dan pada akhirnya juga jauh dari yang kita sebut tadi officium nobile atau profesi yang mulia. Sekian dari saya, mungkin pantikan yang dapat saya berikan, mungkin selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Diki yang lebih rincinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pemantikan yang sangat bagus dari pemantik pertama Salim. Di sini saya nggak akan bicara banyak terkait dengan permasalahan ini. Akan tapi saya cuma ingin mengatakan bahwa saya sangat setuju
bahwa profesi advokat itu memang merupakan profesi yang mulia, profesi yang terhormat atau yang kita kenal sebagai officium nobile. Akan tapi memang pada faktanya realitas yang ada di lapangan bahwa advokat-advokat sekarang ini semakin jauh dari kata mulia, semakin jauh dari kata terhormat. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik, contohnya adanya konflik kepentingan membela klien yang sama, lalu adanya praktik peradilan, kemudian adanya juga manipulasi terhadap persidangan, dan yang paling memalukan adalah tindakan-tindakan memalukan advokat di muka persidangan, contohnya advokat yang naik ke meja setelah pembacaan putusan. Itu menunjukkan betapa hancurnya kehormatan, kemuliaan yang seharusnya dipegang oleh tiap-tiap advokat. Melihat realitas yang ada bahwa advokat-advokat sekarang ini malah melakukan tindakan-tindakan yang meruntuhkan kehormatan, meruntuhkan kemuliaan dia sebagai seorang advokat, ini memunculkan sebuah pertanyaan yang bisa menjadi pemantik teman-teman yang di sini. Pertanyaan pertama adalah, mengapa pelanggaran ini terjadi? Apakah kode etik yang selama ini mengatur agar advokat-advokat ini menjadi sebuah profesi yang mulia, profesi yang terhormat ini terlalu ompong, selayaknya sebuah harimau tanpa taring? Ataukah penegakannya yang seringkali lemah dan tidak konsisten oleh Dewan Kehormatan? Atau ini hanyalah murni masalah integritas individual dari advokat-advokat karena tekanannya persaingan dan orientasi advokat-advokat yang terlalu berorientasi kepada materi atau berfokus kepada keuntungan semata? Kita harus jujur teman-teman bahwa antara cita-cita advokat sebagai officium nobile dan realitas yang ada di lapangan itu ada jurang atau gap yang sangat besar. Untuk itu penting bagi kita untuk mendiskusikan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh profesi advokat, kemudian penyebabnya dan solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut untuk mengembalikan profesi advokat sebagai profesi yang mulia dan profesi yang terhormat. Sebagai penutup dalam pemantik ini, saya ingin mengutip pasal 3 huruf B Kode Etik Advokat yang menyebutkan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya itu tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi ia harus lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Demikian pemantik dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, diskusi kita bersifat terbuka apabila ada dari teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya terkait dua materi yang sudah dipaparkan dari dua pemantik kita, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya ingin sedikit memberikan pendapat di mana saya itu tidak sepenuhnya setuju ya dengan apa yang pemantik tadi itu telah sampaikan, karena menurut saya tidak semuanya mengenai advokat ini ada sisi negatifnya gitu. Jadi karena itu kan mungkin menurut saya itu hanya ulah segelintir oknum ya. Nah, kan di dalam profesi itu pasti ada aturan dan sanksinya ya. Nah, tapi menurut saya kenapa oknum-oknum ini malah lebih banyak terlihat sisi negatifnya, karena banyak sekali mungkin organisasi atau lembaga tinggi yang seharusnya bisa memberikan sanksi kepada mereka, tapi tidak bisa karena mungkin mereka itu dilindungi atau ada backingan di mereka itu. Padahal kenyataannya masih banyak advokat ataupun yang berprofesi di bidang selain advokat yang masih berjiwa jujur, berintegritas tinggi seperti itu. Itu menurut saya. Jadi saya kurang setuju sih kalau sepenuhnya dengan ini materi. Baik, izin masuk. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, dia berpendapat bahwasannya sama pendapat yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Saya setuju banget bahwasannya dari materi yang diberikan oleh para pemantik di sini terlihat bahwa salah satu masalah terbesar adalah lemahnya penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan. Banyak pelanggaran hanya berhenti di tingkat teguran tanpa ada sanksi selanjutnya. Nah, jadi saya meminta pendapat dari para teman-teman atau pemantik, apakah sebaiknya ada lembaga independen di luar dari organisasi advokat yang ikut mengawasi terkait etika profesi ini? Sekian, terima kasih. Ini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari yang di sebelah sana. Tadi saudari bertanya terkait lembaga independen. Menurut saya pribadi itu diperlukan karena jika hanya mengandalkan dari Dewan Kehormatan akan ada potensi konflik kepentingan karena yang mengawasi itu hanya berasal dari
profesi yang sama, yaitu advokat. Jadi menurut saya itu memang perlu ada sih. Mungkin bisa dari KY dan lain sebagainya. Sekian. Saya mau bertanya, apakah pengacara yang menjadikan kasus kliennya sebagai bahan sharing pembelajaran bisa dijadikan alasan pembenar untuk melanggar etik? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apakah pengacara bisa menjadikan kasus kliennya itu sebagai pembelajaran untuk pembenar dalam melanggar kode etik itu. Menurut saya tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena seorang pengacara itu memiliki kewajiban hukum yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan kliennya. Dan apapun bentuk itu tidak bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang positif untuk melanggar kode etik tersebut. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya dan juga sudah memberikan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga sudah dijawab dengan sangat baik. Dan dari kedua pemantik kita hari ini yang dapat kita simpulkan adalah bahwa etika dalam profesi advokat sendiri itu harus dijunjung tinggi, dan advokat sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi advokat itu menghadapi berbagai macam dilema. Salah satu contohnya itu adalah dalam menghadapi kepentingan klien yang bertentangan dengan sistem keadilan. Dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab advokat itu sendiri bagaimana dia harus tetap bersikap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran dalam membela kliennya sehingga tidak ada menimbulkan yang namanya pelanggaran kode etik itu sendiri tadi. Dan selanjutnya juga tadi dipaparkan terkait bahwa fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa advokat dalam realitanya saat ini tuh dapat dikatakan melenceng jauh dengan sebutannya sebagai profesi yang mulia. Dan hal ini diakibatkan lunturnya integritas dan juga dipengaruhi oleh orientasi pribadi mereka dalam mengemban tugas mereka sebagai seorang advokat. Dan dalam diskusi kita hari ini juga tadi dapat disimpulkan juga bahwa memang perlu ada lembaga khusus yang mengawasi agar tidak adanya konflik kepentingan dalam penegakan hukum bagi oknum yang melanggar kode etik advokat. Dan mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Semoga apa yang kita bahas dan diskusikan semua pada hari ini dapat bermanfaat juga buat kita ke depannya. Dan sekian, terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.